Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan hati kita dan memberikan kita nikmat iman serta Islam. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel Pink 03 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap ibadah yang kita lakukan mempunyai dua potensi yang beriringan satu sama lainnya. Di satu sisi, ibadah yang kita lakukan adalah Allah akan mengajarkan pahala kepada kita. Tapi di sisi lain, jika kita tidak memenuhi syarat, rukun, dan adabnya, maka suatu ibadah yang kita lakukan justru menjadi fitnah di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh yang paling jelas dalam masalah ini terdapat pada sebuah ayat yang sudah sama-sama kita hafal. Dalam surat Al-Ma'un disebutkan ancaman Allah kepada orang-orang yang sholat. Allah berfirman dalam kitab mulianya yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ayat di atas begitu lugas mengingatkan kita bahwa sholat pun bisa menjadi fitnah jika kita menjalaninya tanpa aturan. Lalu bagaimana dengan ibadah puasa Ramadan kita? Apakah ada ancaman tentang puasa yang kita jalankan? Setidaknya ada dua dalil yang mengingatkan kita dengan begitu gamblang tentang bahayanya orang berpuasa jika tidak memenuhi syarat dan adabnya. Rasulullah SAW bersabda, Rabbus shaimin man laisa lahu min siyamihi illa ju' wa rabbu qaimin man laisa lahu min qiyamihi illa sahur. Sungguh betapa banyak orang-orang yang melakukan puasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan haus. Dan betapa banyak orang-orang yang melakukan tarawih tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya begadang. Hadis riwayat An-Nasai. Dalil di atas seharusnya menjadi peringatan dini bagi kita untuk meniti hari-hari Ramadan kita agar tidak termasuk orang yang berpuasa dalam arti celaka. Pemirsa channel Pink 03 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya menjadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui mengapa orang yang berpuasa bisa mendapatkan kecelakaan sedemikian buruk seperti itu. Setidaknya ada 4 kesalahan tentang orang yang berpuasa hanya mendapatkan kecelakaan dan kehinaan. Mari kita renungkan bersama. Yang pertama, mereka yang berpuasa tanpa adanya keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sudah sangat populer di kalangan kita, Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Maka berpuasa tanpa adanya keikhlasan seperti surat perjanjian tetapi tidak memakai materai dan stempel. Akibatnya surat tersebut menjadi sia-sia. Lalu ada yang kedua, mereka yang berpuasa tanpa memiliki ilmu, tidak mengetahui mana yang membatalkan, mana yang tidak, maka mereka menjalaninya tanpa aturan dan tidak memahami sepenuhnya hukum tentang seputarnya. Akibatnya puasa mereka menjadi rapuh dan tidak bermakna, menyangka telah melakukan hal yang benar tapi sejatinya salah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, seorang faqih ahli ilmu agama lebih ditakuti syaitan daripada 1000 ahli ibadah tanpa memiliki ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan kualitas ibadah kita dengan memahami tentang hukum seputarnya. Marilah terus membaca, mengkaji, dan bertanya agar serangkaian ibadah yang kita lakukan bisa menjalankannya dengan nyaris sempurna. Lalu ada yang ketiga, mereka yang berpuasa hanya menahan lapar, haus, dan berhubungan badan semata. Bahwa dengan itu mereka telah melakukan tuntunan dan ketentuan puasa dengan benar. Barangkali kita harus mengingat hadis Nabi dalam masalah ini. Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan kedustaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dia meninggalkan lapar dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Golongan ini mereka berpuasa tapi tak bisa menahan nafsu dan emosinya. Maka mereka menodai siang harinya dengan perkataan yang tidak terjaga dari lisan,
seperti ghibah, marah, dan perbuatan kemaksiatan yang lain. Lalu ada yang keempat, mereka yang berpuasa dengan penuh kemalasan, dalam arti tidak menjadari kemuliaan pada bulan ini, yang dimana Rasulullah SAW disyariatkan memperbanyak amal kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda pada bulan ini, bulan dimana dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan malaikat berseru, wahai pencari kebaikan, sambutlah, wahai pencari kejahatan, berhentilah. Demikian sampai Ramadan berakhir. Mereka yang berpuasa tetapi hanya menjadikan puasanya sebagai alasan untuk bermalasan di siang hari, lalu berpesta mora pada malam hari. Akhirnya, semoga kita terhindar dari peringatan Rasulullah SAW tentang bahayanya puasa yang mendapatkan celaka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari 4 golongan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.